Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode kali ini ya. Kali ini episodenya bakal penuh kontroversi. Ya, karena memang topik saya ini suka kontroversi. Ya itu. Jadi gini, kalau Anda sudah lama di dunia sepeda ya, pasti Anda suatu saat pasti kecentok dengan hal-hal seperti ini ya, Rick. Ya. Pasti Anda kecentok. Anda tidak bisa escape lah istilahnya. Nggak bisa lari. Nggak bisa lari. Ya. Entah nggak bisa larinya karena impulsif. Ya, karena impulsif. Nah ini nyambung episode yang lalu. Iya. Nih. Karena impulsif. Atau karena pingin performance. Iya. Atau kesengsem warna. Iya. Atau kesengsem bentuk. Iya. Dan macam-macam. Atau memang pokoknya tahu betul fungsinya. Iya. Sampai Anda kecentok jeduk ndasmu baru realitanya. Wiu. Bintang 7. Bintang 7. Ya, anyway, apa sih sebetulnya? Oke, hari ini kita membahas satu topik kontroversi ya ini. Parts, komponen, aksesoris, frame mahal Iya. versus parts, komponen, aksesoris, frame murah. Ya, dua kubu yang selalu Gebuk-gebukan. Ya, Anda pernah jadi korban enggak? Saya sampai saat ini untungnya belum pernah. Saya pernah. Ya itu. Saya Untungnya pernah merasakan. Saya pernah merasakan dan saya merasa, betapa bodohnya saya. Akhirnya sadar. Tapi ya oke, ayo pelan-pelan kita akan bahas. Kita bahas ini kayak apa sebetulnya. Ya. Mulai dari apa? Mulai dari apa? Frame aja dulu. Oke, frame. Oke. Ya. Kalau frame itu di pasaran kan ada. Ya, berarti ini episode mengenai frame mahal versus frame murah. Oke. Terus tapi harus ngikutin sampai episode terakhir. Betul. Karena ini serian ini. Yes. Serial silat. Yes. Kopingho. Oke. Menarik. Oke. Kita akan bahas dari frame dulu. Yeah. Karena frame itu paling kelihatan gede. Ya, kan? frame itu ibarat kalau misalnya kita punya badan, itu backbone-nya. Itu. Anda punya badan, tidak ada tulang ya apa bisa ngadeg. Betul. Oke. Nah, sekarang frame itu kan material macam-macam. Ya. Ada namanya karbon, titanium, kromoli, stainless, besi. Ya kan? Iya. Berdasarnya 5 ini. Iya. Nah, kira-kira menurut Ko Yakob yang paling mahal yang mana? Jujur kalau misalnya di dunia sekarang ini ya, Rick, ya, semua itu serba rancu. Ya. Kenapa? Karena dulu misalnya 10 tahun yang lalu, hal-hal yang mengenai karbon asosiasinya pasti mahal. Ya kan, karena dulu memang steel bike dan macam-macam memang itulah yang umum dipakai. Yes. Alloy itu umum dipakai. Wheelset pun alloy itu banyak yang mampu beli. Karbon itu ditakuti karena harganya mahal. Tapi kalau di dunia sekarang sudah beda. Karbon sudah mulai jatuh harganya, ya kan, dan semakin terjangkau. Tapi sebaliknya, Rick, kuali ono steel bike sing regone ratusan juta. Bingung aku. Nah ini. Ayo, makanya kita bahas. Kalau kita ngelihat, makanya kita bahas. Kenapa karbon itu mahal? Iya. Karena karbon ini yang mahal sebetulnya bukan materialnya aja. Labor cost-nya yang mahal. Labor cost perlu dicatat. Labor cost-nya mahal. Karena apa? Dia harus menggunakan tenaga manusia untuk melayer satu persatu. Itu yang handmade ya? Semua ya. Baik yang mass production ataupun yang custom. Itu selalu gitu. Bedanya kalau custom, kenapa kok lebih mahal dari yang mass product? Karena dia harus membentuk molding khusus untuk itu. Itu yang custom ya? Itu yang custom. Catat. Kalau Anda mau beli custom, siap-siap. Rogo kocek luwe akeh. Pasti. Kayak kita mau jahit jas di Wonghang. Ya kayak Vesca kemarin.
Betul. Oke. Nah itu. Jadi kalau kita ngelihat bagaimana frame karbon itu dimanufaktur, itu manusia semua. Betul. Teknologi itu di mana pada saat dia motong layernya. Cut sebenarnya, Rick ya. Itulah kenapa semua fabrikasi karbon itu berada di Asia, bukan di Eropa, bukan di Amerika loh, bukan. Selain satu, toksik ya. Produk proses untuk karbon dia habis itu dipanasin dan sebagainya itu toksik. Jadi di Eropa sama di Amerika itu sudah dilarang. Jadi semua manufacturernya itu di Asia. Jangan kaget kalau pesawat itu karbonnya itu semua buatan Asia loh. Iya. Ya kayak cuman satu yang di Dubai. Ya apa? Look. Oh. Look itu kayaknya di itu loh, jajahannya Perancis itu loh, apa namanya, negara apa masih itu di Timur Tengah dia ada. Iya itu di apa namanya itu, aku juga lupa. Jadi, saya pernah punya. Kalau Look itu pusat risetnya pertama kali prototypingnya ada di Eropa. Tapi untuk manufakturnya dia tidak di Eropa. Ya betul, di Afrika itu, aku lupa namanya. Nah, terus kenapa kok milih negara-negara seperti Asia? Itu karena labor cost-nya lebih murah. Itu. Nah, material. Kita kenal kan ada Toray 1000, Toray 800, Toray 700. Semakin tinggi nilai Toraynya ini, semakin mahal. Iya, betul. Karena apa? Ya memang dia semakin ringan tapi semakin kuat. Betul. By the way, Toray itu Jepang ya, Japan ya itu. Tapi apakah Jepan itu adalah negara satu-satunya yang produsen karbon? Enggak. Cuman Jepang itu dikenal perfection. Ya, oke. By the way, ngomong-ngomong sekali lagi, kalau misalnya Anda bersepeda dan naik dari Surabaya nanjak ke Jati Jejer, itu kalau misalnya dalam perjalanan ke atas Jati Jejer itu di sebelah kanan Anda itu ada pabrik satu, dia itu pabrik pemintalan karbon loh. Nah, jadi masih berupa benang, masih berupa benang. Saya nggak tahu dia itu menjual benang karbonnya aja terus diekspor ke luar negeri atau dia juga memanufaktur sampai menjadi lembaran fabrik. Hanya benangnya. Hanya benangnya. Hanya benang. Sudah. Hanya benang. Itu dia nyuplai ke Sige. Merek G. Huruf G. Yang kayak raksasa. Serius? Iya. Giant itu saya pernah ke pabriknya. Kalau dia bikin karbon, itu dimulai dari nol, sehelai karbon. Bangga saya. Itu pabrik gila, besar sekali. Gila Giant. Giant, namanya saja Giant. Namanya saja Giant. Ya sudah, oke. Lanjut. Kemudian bikin molding. Iya, bikin molding itu enggak murah. Enggak murah. Satu molding itu bisa ratusan juta bahkan. Waduh, dia untuk itu satu size ya. Itu satu size XS misalnya. Nah, XS itu pun dia harus bikin berapa puluh molding. Yes. Kan enggak mungkin oven kapasitasnya besar cuma diisaini sak frame. Makanya itu, Rick, kita kan enggak kaget ya, Rick ya. Kenapa kok misalnya ada Canyon, lu kok mirip dengan ini, kok mirip dengan ini, kok mirip dengan ini. Itu mungkin, saya tahu, saya pelajari dan macam-macam. Itu untuk menghemat. Jadi moldingnya itu mungkin hanya open mold itu. Kalau istilahnya orang manufacture karbon itu open mold. Open mold itu yaitu sharing mold. Sharing, cetakannya sharing, hanya dimodif sedikit-sedikit gitu loh. Tapi saya bisa salah loh ya. Itu dugaan saya saja. Saya bisa salah. Oke, anyway lanjut. Nah, terus itu kita bicara karbon. Jadi penyebab mahalnya karbon itu satu biaya riset. Itu dimasukin. Terus biaya manufaktur. Nah, ini kan kalau kita bicara yang merek-merek kayak S-Works, Specialized, kemudian Canyon, Giant lah apa, itu kan harga frame-nya udah tidak usah kita sebutin, udah tahu lah itu kan. Nah, terus muncul kopinya.
Nah, ini kopinya itu harganya bisa cuma 1/4-nya. Ada beberapa orang yang meng-approve loh kopinya itu. Nah, dan bilang not bad loh, bagus loh, wapi loh. Nah, lanjut. Kalau namanya kopi, dia kan bisa kita katakan ya setengah illegal. Tapi itu nanti aja, Rick. Nah. Ya, itu kan kita pernah bahas di Binaru loh yang kuning kemar. Oke, lanjut ke frame itu, itu. Yang mengapa kok bisa langsung anjlok murah? Ya. Karena apa? Satu, tidak ada biaya riset. Itu. Kemudian riset, ya. Nah, biaya riset itu mahal. Ya. Ngingoni orang pemikir botak depan belakang rambut putih itu soro. Tadi custom, sekarang riset. Nah, yang membuat frame itu menjadi mahal. Oke. Apakah dalam satu frame hanya menggunakan satu jenis karbon? Tidak. Iya. Nah, yang tahu resepnya siapa? Iya, yang riset tadi. Yang riset kan, yang tahu resepnya. Yang ini itu tadi ya. Yang pertama harus pakai denier sekian, rajutan sekian, ketebalan sekian. Sekarang boleh enggak, Rick? Boleh enggak kita berasumsi bahwa kalau misalnya sekarang ini Toray 1100 itu yang paling tinggi, sehingga misalnya kalau ada sepeda ditulis Toray 1100, itu pasti ciame itu. Belum tentu. Oke. Belum tentu. Tergantung dari desainnya. Oke. Nah, terus kalau di yang copycat itu kan dia tidak tahu lapisan karbonnya seperti apa. Buta, karena enggak mungkin blueprintnya ditunjukkan. Nah, itu satu. Kemudian andai katalah dia beli frame-nya. Dibelah. Bisa kelihatan jenis karbon. Enggak kelihatan karena udah jadi satu semua. Nah, akhirnya dihantam rata, dia ambil material karbon yang termurah, itu. Dengarkan ini ya. Mungkin dugaannya Erik ACM itu begitulah cara bikinnya, sehingga banyak menghemat dan akhirnya cost-nya menjadi turun rendah, tapi kualitasnya, performanya beda. Ibarat misalnya Anda boleh nyontoh resepnya resepnya makanan apa yang terkenal misalnya ya. Coba buatan resepnya Indomie udah. Coba kopian kalau bisa. Susah. Oke, yuk, lanjut. Terus bikin molding. Bikin molding itu enggak gampang. Mungkin kalau bikin molding yang untuk kualitas yang betul-betul itu bisa ratusan juta Rick, per molding. Oke, Rick, satu cerita. Ini sungguhan. Karena saya pernah bikin molding untuk plastik. Tahu? Mirip. Tahu. Trial error untuk molding itu menghabiskan berapa? Sekitar 5 kali dulu loh sebelum sempurna. Salah dibikin lagi. Dibikin lagi. Lah 5 lempengan besi itu loh, itu sudah berapa harganya, padahal itu molding untuk plastik mainan kecil. Nah itu. Ya kan. Akhirnya mereka bikin molding, pokoknya bentuk iso podo ya wis. Nah, presisi mbo. Itu. Kemudian proses curing, fasilitas untuk curing itu udah beda. Nah, terus untuk QC maksudnya curing. Jadi karbon itu setelah di layer. Curing kering. Kemudian kan kita oven. Setelah oven curing lagi. Nah, fasilitas ini lengkap enggak? Karena setiap masuk ke satu mesin kan harus invest ke mesinnya. Harus invest labor lagi. Makanya frame itu mahal ya. Iya. Jadi Anda jangan kaget. Itu kita masih bicara karbon. Sekarang kita bicara material ringan kedua, titanium. Titanium prosesnya lebih gampang dari karbon, tapi materialnya lebih mahal dari karbon. Nah itu dia. Kenapa titanium lebih mahal dari logam yang lain? Satu, karena dia ringan, dia tidak bisa korosi. Nah, cara membentuknya dan ngelasnya setengah mati. Setengah mati, guys. Karena titanium itu brittle. Dia keras, tapi brittle. Salah ngelas. Protol.
itu. Ngelasnya itu tekniknya tidak boleh terkena oksigen. Nah itu jadi, sampai rumornya itu. Nah, hanya Rusia yang ngerti cara ngelasnya titanium. Sama light speed ini rumornya dia mendapatkan certified by NASA. Oh iya, makanya aduh luar biasa. Karena itu. Nah, makanya dunia sepeda ini fascinating ya. Wah, aneh-aneh. Fascinating. Rugi kalau ada naik sepedaan. Kemudian sekarang ini sudah keluar titanium 3D printed. Titanium 3D printed, saya tidak bisa membayangkan ya apa titaniumnya itu dilelekno itu loh. Oh, itu dari bubuk. Titanium powder. Di oxide pakai 3D printer. Ya, itu teknologi terbaru. Itu mesinnya segede meja ini. Satu line mesin hanya untuk penggal itu. Itu kira-kira hampir 10 miliar. Lah ya. Itu frame-nya bisa jadi berapa rupiah? Oh, itu hanya merek apa? Bukan frame, itu bukan frame yang dibuat. Bagian dari frame. Bagian dari frame, iya, terus baru disambung-sambung dengan karbon, dengan apa, nah itu. Wow. Kayak Moods, Moods itu di bagian drop out belakangnya itu 3D printed, titanium. Itu, nah ada lagi. Tadi kita bicara titanium, karbon, titanium, terus sekarang aluminium. Aluminium adalah material teringan kedua setelah titanium. By the way, Rick, kamu rindu ndak sama Scott aluminiummu yang jebol itu, Rick? Sabar. Nanti kita jumpa lagi kok. Gitu. Luar biasa. Luar biasa. Kalau aluminium ini unik. Jadi aluminium itu kebanyakan dipakai di frame adalah aluminium 6061. Yes. Beberapa merek pakai 70, 71, 70, 75 itu menunjukkan kekerasannya. Jadi semakin tinggi nomor penomoran aluminium itu dia semakin ringan dan semakin keras. Tapi semakin tidak enak juga. Semakin gampang pecah. Kalau tidak hati-hati. Oke. Kalau aluminium itu lentur sebetulnya. Logam yang lentur, lebih lentur dari besi, dari baja. Kan supaya dia lebih stiff, maka dia harus dimanipulasi bentuknya. Karena itu kita kenal sekarang teknologi namanya hydroforming. Hydroforming alloy. Nah itu bentuk, kita lihat frame-nya Giant yang TCR yang aluminium. Bentuknya kan aneh-aneh. Aneh-aneh, betul. Ada yang kotak di sini, terus mengoval di ujung. Nah itu semua sampai heran ya, besi kok bisa dibentuk. Ternyata itu hydroforming. Jadi aluminium berbentuk pipa dengan ukuran tertentu, dimasukkan ke molding, masukkan ke mesin, disemprot dengan tekanan cairan, tekanan tinggi itu sampai berapa ratus ton tekanan cairannya. Nah, itu kalau kena tangan kita lah brodol. Habis, Rick. Jadi peyek. Stairway to Heaven. Itu. By the way, Rick, ngomong-ngomong soal alloy ini ya, tahu enggak kamu? Ya sekitar 7 tahun yang lalu atau apa itu, S-Works mengeluarkan seri alloy yang mahalnya luar biasa. S-Works Ales. Oh, Ales. Bukan Specialized Ales. Ales Print. S-Works. Yang Ales Print golongannya aku itu. Aku enggak tahu, pokoknya Ales. Ya. Aku enggak tahu waktu itu seri Sprint apa enggak, pokoknya S-Works Ales. Itu frame-nya aja waktu itu harganya sekitar di atas 50 juta. Sudah ngalah-ngalahi karbon, guys. Serem itu. Serem sekali. Ternyata ringannya kayak karbon. Apa yang dia jual? Sebetulnya yang dia jual itu bukan aluminiumnya. Bukan. Tapi pengelasannya itu yang istimewa, jadi Delusio welding. Dia bilang, waduh. Itu. Terus yang sempat booming CAD 13. Ya, itu yang di rumor-rumor jadi carbon killer. Yes, carbon killer. Itu tipis, aluminium tipis. Nah, kalau terlalu tipis ya kendalanya apa? Kalau retak ya udah. Saya pernah punya trek Honda ALR juga loh. ALR itu waktu itu saya khusus beli supaya saya bisa trek Century Ride bersama pembalapnya Jan Vogt waktu itu. Jan Vogt yang datang ke Surabaya. Tapi ya itu pengalaman yang baik. Oke, terus. Nah, kemudian yang tidak kalah menarik adalah chromoly. Itu selalu forever itu rasanya. Chromoly ini material yang paling banyak dipakai. Chromoly itu kayak besi. Ya kita bisa katakan itu besi.
tapi memang lebih susah berkarat dibandingkan besi biasa. Iya. Tapi tetap berkarat, tetap berkarat. Aluminium bisa karatan. Iya juga. Banyak. Iya, jadi bagi yang punya alet sprint, itu selalu perhatikan daerah-daerah battle cage, lubang-lubang bautnya battle cage di sekitarnya itu. Kemudian bagi yang versi disc, di belakang dekat drop out, itu kalau korosi dia itu catnya melembung. Kalau sudah melembung, Anda biarkan kroak. Iya, langsung kroak. Nah, kalau kroak tinggal ngenteni itu geli kapan. Nah, itu. Oke, lanjut kromoli. Nah, kromoli. Kalau kromoli ini pengelasannya dan teknik manufakturnya mirip dengan titanium. Sifatnya mirip dengan titanium, hanya beda di berat. Nah, kalau lenturnya sama-sama lentur. Jadi biasanya untuk sepeda-sepeda touring, sepeda-sepeda untuk santai, long ride, nah itu enak pakai titanium atau pakai kromoli. Nah, itu. Bersyukur saya punya itu Handsome Cycle Twin Six itu. Nah, saya punya ya sepeda si jahat itu. Oh iya. Si gado-gado jahat. Iya, oke. Nah, terus kita masuk ke stainless steel. Nah, ini yang eksotik. Ya, stainless steel ini sekarang banyak dipakai oleh custom frame builder. Kenapa mereka memilih stainless steel? Satu, nggak gampang karaten, karena mereka kan bikin work of art kan itu. Work of art. Yang pesen pun ya nggak murah loh. Ya nggak murah. Frame stainless itu jangan disamakan dengan stainless yang dipakai untuk tralis. Iya, betul. Nggak podo. Betul. Iya. Itu kemudian frame besi. Kalau frame besi proses weldingnya bisa pakai kuningan, bisa pakai apa, lebih mudah. Cuman ya memang ada beberapa jenis besi yang dipakai untuk sepeda dan itu sangat bagus. Dan itu kabarnya Indonesia belum bisa memproduksi dalam negeri. Pipanya, tubing-tubingnya itu. Jadi harus import. Iya. Ya tentunya itu memang yang eksotik ya itu ya. Eksotik. Nanti tentang yang besi ini kita nanti ngobrol dengan builder langsung. Iya. Semoga nanti kita bisa matchingkan waktunya. Iya. Oke. Nah, itu bedanya. Apakah frame yang logam-logam ini bisa mengalahkan harga yang karbon? Bisa. Bisa saja. Kalau yang custom itu mana ada yang murah. Betul. Karena yang dijual adalah customnya itu, kayak kita jahit jas. Jadi episode kali ini itu kita menguak sedikit demi sedikit. Kenapa kok harganya langsung Nah, ada sebabnya guys. Ya, terlepas dari Anda mau melotot matanya atau gak kolu aku harganya. Harga itu ada harga. Jangan salah. Bakal ada material baru. Iya, apa itu? Nylon carbon. Dieng lagi, nilon loh dibuat untuk sepeda. Nylon carbon. Nah, nylon carbon ini keunggulannya apa? Keunggulannya satu, dia lebih tahan cuaca. Satu itu. Kedua, bukannya karbon itu sudah tahan cuaca ya? Belum 100%. Dia kena panas berlebihan nggak bisa. Iya. Pasti rusak. Iya. Kalau ini nilon carbon ini minim human touch dalam proses pembuatannya. Oke. Kemudian dia dipanasi untuk membentuk, sehingga kalau kena panas ya menter. Karena apa? Dia dibentuk temperaturnya ratusan derajat. Dan yang bikin ini adalah, yang memakai material ini adalah sebuah perusahaan di entah Eropa atau Amerika itu. Dia memang membuat part-part untuk aerospace. Ya, kalau sudah bunyi aerospace, dia sudah bisa mensuplai untuk NASA, untuk proyek-proyek aerospace. Kan nggak mungkin ecek-ecek engineering-nya. Nggak mungkin ecek-ecek, dan tentunya untuk sepeda ya kegampangan. Mumet dia. Mumet. Masih tetap mumet. Tetap mumet. Kalau aerospace kan dia bikinnya kan plate. Nah, kalau ini bundar, nyambung, bentuknya aneh-aneh. Tapi project mereka yang pertama adalah membuat wheelset. Wheelset duluan ya. Nantikan kalau itu datang. Kita
tinggal menunggu kapan dipasarkan. Kalau misalnya dibanderol 100-200 juta ya nggak tahu guys. Tapi siapa tahu begitu pasang wheelset itu sepedanya itu bukan lari di atas aspal. Ngawang. Kayak maglev. Itu ya, itulah sekelumit tentang mengapa frame itu ada yang mahal banget, ada yang murah. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi itu juga, dan juga ada lagi faktor manufaktur. Nah, kebanyakan kayak misalnya Giant, kita ngomong terus terang aja ngomong merek ini. Giant ini menurut saya adalah sepeda merek internasional yang harganya reasonable. Ya, bukan karena saya kenal Ko Yakob Terminal Bike yang megang Giant. Dulu saya enggak kenal dia. Ya. Dia sudah punya Giant duluan. Saya sudah punya Giant selama. Dan itu sampai sekarang masih saya pakai. Yes. Nah, Giant ini memang entah kenapa dia harganya bisa kompetitif. Padahal dia bukan merek ecek-ecek gitu. Rick, kamu tahu enggak? Dulu waktu saya masih istilahnya itu masih remaja, berarti berapa tahun yang lalu? Lebih dari 30 tahun yang lalu, lebih dulu. Saya pernah naik pesawat nih internasional, ya toh waktu itu. Biasa kan kalau di pesawat itu ada majalah untuk dibaca, ya kan. Waktu saya baca-baca di majalah itu ada satu iklan. Giant, Rick. Tahu anunya tuh, very well made in Taiwan. Di situ ada gambarnya foto-foto road bike yang waduh yang juara-juara tuh. Itu sudah puluhan tahun yang lalu loh. Very well made in Taiwan. Nah, Giant ini adalah manufaktur sepeda terbesar di dunia, mengalahkan merek apapun. Number one. Jadi dia ini melayani proses manufaktur mulai dari wheelset. Kamu udah ada Giant, sepedamu udah bisa murah ya, bener ya? Bener. Cengli ya. Betul. Coba lihat deh yang punya S-Work lah atau apa, made in mana? Taiwan. Nah, sekarang pelan-pelan terkuak. Misalnya nanti yang mahal, Taiwan. Yang bikin Taiwan. Giant. Mavic dan Campagnolo itu sudah dibeli Taiwan loh guys. Campagnolo itu dibeli oleh Volcrum loh ya. Jangan main-main. Karena itu kalau ke Taiwan, Anda wajib bawa sepeda. Iya. Apalagi kalau goes mau koman di sana, lebih sadis. Iya, lebih sadis itu Taiwan Com itu ya. Taiwan ya apa namanya itu? Gunung Com. Tapi view-nya wes. luar biasa. Ya, Stairway to Heaven lagi. Itu jadi kalau ke Taiwan ya bawa sepeda kalau bisa. Iya. Wajib. Iya. Akan enggak menyesal. Taiwan. Itulah kata-kata akhir dari episode kali ini. Harus di-cut kalau nggak gitu. Oke, di episode tadi kita sudah membahas tentang frame mahal. Nanti kita akan lanjut frame murah. Sebelum kita ke parts lain-lain mahal, murah. Jadi supaya dengan Anda betul-betul menyimak part 1, part 2, part 3, part 4, wawasan Anda akan lebih. Semoga Anda tambah pinter sehingga lulus ujian dengan baik. Ya, dan Anda nantinya selalu tidak akan salah beli sepeda. Dan parts-partsnya juga. Ya, enjoy cycling ya guys. Terima kasih Erik untuk episode kali ini. Sampai ketemu.